Kisah teladan Islami, sejarah dakwah para wali di tanah Jawa, Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir 1401 di Campa. Menurut ensiklopedia Pan Nederlandes Indi diketahui bahwa Campa adalah salah satu negeri kecil yang terletak di Vietnam. Sementara Raples menyatakan bahwa Campa terletak di Aceh yang kini bernama Cempa. Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang dimakamkan di Tuban. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Syekh Jumadil Kubro. Walau demikian, terdapat pula sebagian riwayat yang menyatakan bahwa Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim, menantu Sultan Campa dan ipar Dwarawati. Dalam catatan kronik Tiongkok dari Klenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Sui Ho, cucu dari Haji Bong Takeng, seorang Tionghoa, suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Campa oleh Sampobo, sedangkan Yang Mulia Mahongpu, menantu Haji Bong Takeng, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit, sedangkan Haji Gan Engcu juga telah ditugaskan sebagai kapten Tionghoa di Tuban. Haji Gan Engcu kemudian menempatkan menantunya Bong Sui Ho sebagai kapten Tionghoa di Jiantung Bangil. Namun catatan kronik Tiongkok dari Klenteng Sampokong ini diragukan kebenarannya karena merupakan propaganda Belanda untuk mengaburkan sejarah Indonesia. Dalam serat Darmo Gandul, Sunan Ampel disebut Said Rahmad merupakan keponakan dari Putri Campa, Permaisuri Prabu Wijaya, yang merupakan seorang muslimah. Raden Rahmat dan Raden Santri adalah anak Makdum Ibrahim, putra Haji Bong Takeng, keturunan suku Hui dari Yunan, yang merupakan percampuran bangsa Han atau Tionghoa dengan bangsa Arab dan Asia Tengah, Samarkand atau Asmarakandi. Raden Rahmat, Raden Santri, dan Raden Burere atau Abu Hurairah, cucu Raja Campa, pergi ke Majapahit mengunjungi bibi mereka bernama Dwarawati, putri Raja Campa, yang menjadi permaisuri Raja Brawijaya. Raja Campa saat itu merupakan seorang mualaf. Raden Rahmat, Raden Santri, dan Raden Burere akhirnya tidak kembali ke negerinya karena kerajaan Campa dihancurkan oleh kerajaan Vietnam. Menurut Hikayat Banjar dan Kota Waringin atau Hikayat Banjar Resensi 1, nama asli Sunan Ampel adalah Raja Bungsu, anak Sultan Pasai. Dia datang ke Majapahit menyusul atau menengok kakaknya yang diambil istri oleh Raja Majapahit. Raja Majapahit saat itu bernama Dipati Hangrok dengan mangkubuminya Patih Maudara, kelak Brawijaya ke-7. Dipati Hangrok atau alias Girindrawardana alias Brawijaya ke-6 telah memerintahkan menterinya Gagak Baning melamar Putri Pasai dengan membawa 10 buah perahu ke Pasai. Sebagai kerajaan Islam, mulanya Sultan Pasai keberatan jika putrinya dijadikan istri Raja Majapahit, tetapi karena takut binasa kerajaannya, akhirnya putri tersebut diberikan juga. Putri Pasai dengan Raja Majapahit
memperoleh anak laki-laki. Karena rasa sayangnya Putri Pasai melarang Raja Bungsu pulang ke Pasai. Sebagai ipar Raja Majapahit, Raja Bungsu kemudian meminta tanah untuk menetap di wilayah pesisir yang dinamakan Ampel Gading. Anak laki-laki dari Putri Pasai dengan Raja Majapahit tersebut kemudian dinikahkan dengan Putri Raja Bali. Putra dari Putri Pasai tersebut wafat ketika istrinya Putri dari Raja Bali mengandung 3 bulan, karena dianggap akan membawa celaka bagi negeri tersebut. Maka ketika lahir bayi ini atau cucu Putri Pasai dan Brawijaya dihanyutkan ke laut, tetapi kemudian dapat dipungut dan dipelihara oleh Nyai Suta Pinati. Kelak disebut Pangeran Giri. Kelak ketika terjadi huru-hara di ibu kota Majapahit, Putri Pasai pergi ke tempat adiknya, Raja Bungsu di Ampel Gading. Penduduk desa sekitar memohon untuk dapat masuk Islam kepada Raja Bungsu, tetapi Raja Bungsu sendiri merasa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Raja Majapahit tentang proses Islamisasi tersebut. Akhirnya Raja Majapahit berkenan memperbolehkan penduduk untuk beralih kepada agama Islam. Petinggi daerah Jipang menurut aturan Raja Majapahit secara rutin menyerahkan hasil bumi kepada Raja Bungsu. Petinggi Jipang dan keluarganya masuk Islam. Raja Bungsu beristrikan putri dari petinggi daerah Jipang tersebut, kemudian memperoleh 2 orang anak. Yang tertua, seorang perempuan, diambil sebagai istri oleh Sunan Kudus, tepatnya Sunan Kudus senior atau Undung-Undung, sedang yang laki-laki digelari sebagai Pangeran Bonang. Raja Bungsu sendiri disebut sebagai Pangeran Makdum. Silsilah Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Said Ali Rahmatullah bin Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Ibrahim As-Samarkandi bin Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini bin Ahmad Jalaluddin Syah bin Abdullah Khan bin Abdul Malik Al-Muhajir atau Nasrabad India bin Alawi Amil Faqih Hadramaut bin Muhammad Sohib Mirbat Hadramaut, Ali Qoli Qasam bin Alawi Atsani bin Muhammad Sohibus Saumiyah bin Alawi Awal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Jafar As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Jadi Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan Campa dari sebelah ibu, tetapi dari ayah leluhur mereka adalah keturunan langsung dari Ahmad Al-Muhajir Hadramaut, bermakna mereka termasuk keluarga besar Sa'adah Ba'alawi. Keturunan istri pertama yaitu Dwi Chandrawati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo Al-Abbasi berputra 1. Maulana Mahdum Ibrahim atau Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang atau Bongang. 2. Syarifuddin atau Raden Qasim atau Sunan Derajat. 3. Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka atau Nyai Ageng Manyuran. 4. Siti Mutmainah. 5. Siti Hafsah. Istri kedua adalah Dwi Karimah binti Ki Kembang Kuning yang berputra Dewi Murtasiyah atau istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah atau Asyikoh, istri Raden Patah.
Raden Husamuddin atau Sunan Lamongan, Raden Jainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, Raden Paki atau Sunan Ampel II, Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu, mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di Kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa yang akhirnya mengubah Kerajaan Champa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Champa, adik Dwarawati, dan lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, Dwarawati. Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Wallahu a'lamu bishawab.